Ustazah, oke, apakah hukumnya kalau kita melanggar kucing? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya, tapi adabnya kita ini ya teman-teman ya, kita apa namanya itu, kita kubur ya. Ustazah, oh bulu kucing, vitamin bombo. Ya siap ya. Oke, bombo nggak terlalu, bombo vitaminnya transfer factor. Dia nggak pakai vitamin bulu, dia cuma pakai transfer factor untuk vitamin mingguannya. Karena sehat jadi nggak perlu tiap hari karena kimia kan. Makanannya Royal Canin Aroma. Udah itu aja kok guys, nggak aneh-aneh dia. Oke, cuma setiap pagi memang dikasih conditioner kering untuk bulunya. Oke, Ustazah, doa untuk suami kelilit hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Itu doa supaya kita lepas daripada hutang ya. Oke, Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah, gitu ya. Nah, ini doa lepas dari hutang ya, guys. Allahumma gfini bihalalika an haramik. Itu aku sematkan ya. Itu juga doa untuk supaya kita mapan. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, aman ya guys. Itu dibaca aja, dibaca setiap habis sholat juga nggak masalah. Sedekah subuh apakah suami istri atau satu aja dalam rumah? Nggak apa-apa ya, kumpul satu celengan satu keluarga nggak apa-apa. Kan secara pahala nanti sama, nanti diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ustazah, bagaimana hukumnya makan sahur menjelang waktu subuh? Boleh, makan sahur menjelang subuh boleh. Ya, justru waktu sahur terbaik adalah mendekati azan subuh ya. Oke, siap Mbak Hani ya, kebanyakan makan sebelah. Kalau ketinggalan sholat di rakaat terakhir, apakah baca tahiyat akhir juga? Ya, ikuti tahiyat imam. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat akhir untuk bacanya tahiyat awal. Jadi ketika kita telat di tahiyat akhir, kita bacaannya dan duduknya tahiyat awal. Berarti kita sambung 3 rakaat lagi ya. Nanti tahiyat awal, kemudian 1 kali lagi, baru tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir itu cuma ada 1 kali dan tahiyat awal boleh berkali-kali. Ustazah, doa sedekah subuh, masih ada yang belum hafal doa sedekah. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Setiap kita mau berbuat baik, Rabbana taqabbal minni. Atau kalau kita sekedar ingin duduk, tenang, lalu kemudian kita tulis ya Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Ustazah, memakai obat semprot membatalkan puasa? Batal. Banyak pendapat yang kuat karena dia air yang berbentuk gas atau berbentuk semprot ya. Ustazah, kalau anak yang berbeda ayah, satu ibu, batal nggak? Ketika bersentuhan tidak ya, tidak batal ya, karena itu kandung. Sedekah subuh diserahkan ke badan amil zakat, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi niat kita niat kita sedekah walaupun nanti dia serahkan kepada orang-orang lain ya. Ustazah, saya kalau caur cuma minum madu aja, nggak apa-apa. Minum madu tapi air putihnya kalau bisa diminum. Air putih supaya cukup kadar air dalam tubuh kita, supaya kita kuat dan kemudian kulit kita juga nggak kering, kulit kita lembab dan kita tentu jauh lebih sehat ya. Air putih ya guys. Aku sahur air putih 1 liter guys, dan itu paling sedikit, kurang dari 1 liter itu aku biasanya galau tuh siangnya ya. Jadi kalau bisa 2 liter air putih di pagi hari. Palingan nanti kita pipis-pipis sampai jam 8 aja lah palingan, setelah itu udah oke sampai maghrib ya. Ustazah, cara tayamum di mobil ya, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar, dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ambil air, ambil tangannya, tempelkan ke dinding, basuh mukanya sekali saja. Ambil air, kemudian ambil tangannya, tempel lagi, ini tangan kanan, ini tangan kiriku, dari tangan kanan punggung tangan sampai ke jempol. Dari punggung tangan kiri sampai ke jempol. Udah, tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya. Udah gitu aja.
Nggak pakai kumur-kumur ya. Gimana cara minumnya? Minum aja sambil zikir habis subuh kan, sambil zikir sambil sebelum subuh kan. Dari kalau kita kan kita sahur kan kita bangunnya saat tahajud kan. Menjelang subuh itu duduk santai, teman-teman dengerin podcast yang bermanfaat atau sambil zikir, sambil minum, nggak usah dipikir minum, belajar minum, baca Quran minum, ya zikir minum, kayak gitu aja guys. Aku seperti itu aja sampai azan subuh kalau lagi puasa. Ya kalau lagi nggak puasa ya dari subuh sampai syuruk ya kan, kalau kita zikir sambil minum, kalau ke masjid bawa tumbler yang 1 liter ya kan, nah tumbler yang air hangat gitu doang, nyambi kok, nggak ngabisin waktu kok, cuma nyambil kan gitu. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan adik laki-laki seibu beda bapak batal nggak? Tidak batal. Ustazah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau kita sujud terakhir boleh nggak lama-lama sujudnya ketika sholat ikut imam? Nggak boleh terlalu lama. Jadi kalau sholatnya bersama jemaah kayak gitu, ambil satu atau doa yang prioritas aja kayak gitu. Ya misalnya nih sujud nih ya, sujud lalu kemudian pas duduknya Allahu Akbar nih imam. Nah kita jangan lama-lama kali ya. Ambil doa yang paling prioritas lalu kemudian Allahu Akbar. Jangan imamnya udah salam udah ngopi teman-teman sambil duduk aja terus ya. Jangan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah sujud terus. Kalau di rumah boleh lama-lama. Oke siap Mbak Eli. Sampai paham ya. Oke. Jangan duduk aja. Ustazah, apa doa melembutkan hati anak? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, oke gitu ya. Ustazah, oke, kalau tayamum berarti tangan kiri dulu yang diusap, tangan kanan dulu. Tangan kiri mengusap tangan kanan. Nah, ini aku karena kameranya kebalik guys ya. Ini tangan kiriku, ini tangan kananku ya. Tangan kiri ngusap tangan kanan. Cus. Nah, jangan kebalik guys ya. Ini tanganku, ini tangan kanan pokoknya. Jamnya oke gitu ya. Terus kayak gini ya. Ustazah mau nanya, kalau sholat yang belum dikodo yang dulu-dulu, kalau sholat sunat apa tidak boleh mengerjakannya? Boleh. Kodo itu bisa dilakukan kalau kita lupa jumlahnya. Kalau kita nggak lupa jumlahnya, maka tidak ada kalau kita ingat jumlahnya ganti. Kalau kita nggak ingat, nggak usah ganti, nggak apa-apa. Oke. Oke Ustazah, oke gitu ya. Oke, kalau sholat sampai nangis batal nggak? Apa harus diulang sholatnya? Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat selagi teman-teman tidak mengeluarkan suara. Ya, kemudian kalau mau nangis itu coba diwakaf, diatur nangisnya cuy. Ya, jadi diatur nangisnya. Misalnya nih, Alhamdulillahirobbil alamin. Ho. Baru nangisnya di situ di wakaf. Ar-Rahmanir-Rahim. Ho. Gitu cuy. Jangan Alhamdulillah. Ho. Ulang lagi alhamdulillahnya dari awal. Bersinnya juga diatur. Bersin itu saat wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh. Ya, tapi kalau Alhamdulillah acim, nah ulang lagi dari awal Al-Fatihahnya, dia nggak boleh berhenti di tengah kalimat guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk, itu oke. Tapi kalau Alhamdulillah, ulang lagi dari awal ya. Jadi tolong diatur semuanya sedemikian rupa ya. Kentut juga diatur guys. Nah kentut itu kalau bisa dapat salam ke kanan baru kentut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Aman guys, yang ke kiri nggak wajib lagi guys ya. Nah tapi kalau assalamualaikum, nah ulang lagi dari awal sholatnya guys ya. Oke, nah nangisnya bisa diatur, boleh. Maksudnya itu jangan berhenti ya, boleh aja nangis sepanjang Al-Fatihah, tapi jangan berhenti membacanya. Kalau mau jeda sebentar saat wakaf gitu loh maksudnya. Oke. Kalau tiba-tiba meneteskan air mata ya enggak apa-apa, kan enggak berhenti. Maksud aku berhenti gitu. Kalau meneteskan air mata sepanjang sholat tuh enggak apa-apa. Sepanjang live aku meneteskan air mata pun enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kalau sekedar menetes. Ini kan ceritanya kalau teman-teman berhenti nih karena terisak-isak. Maka berhentilah. Oke.
berhentilah saat wakaf. Kalau berhentinya di tengah ya ulangnya dari alhamdulillah Mbak Kak Fitri. Ustazah, jauh dari anak hidup sendirian. Apa ujian atau dosa Ustazah? Nggak apa-apa, jauh dari anak. At the end juga bakal terpisah semuanya kok ya. Bahkan banyak orang tua yang pengen sendiri dan tidak mau dekat anak, nggak masalah ya. Pokoknya hadapi yang kita takdir kita hari ini dan kemudian hadapi aja dengan sukacita, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau masih ada rasa benci sama seorang dia pelakor, ketika Mbak sudah memaafkan suaminya sudah hijrah, sudah lebih baik, udah pelakor nggak usah ingat-ingat lagi, ingat aku aja. Masa aku kalah sama pelakor teman-teman? Ingat aku, kalau ingat aku kan ingat doa sujud sahwi, ya ingat doa rojab, ingat Sya'ban. Nah, janganlah kalahkan aku di atas pelakor guys. Gitu ya, jadi nggak usah ingat dia ya kan, yang penting kan sudah memilih memaafkan. Kalau sudah memilih memaafkan, nah jangan diingat-ingat lagi, oke? Ustazah, oke, gimana cara lapang rezeki, mau dilakukan nggak? Lapang rezeki mau dilakukan nggak? Nah kalau mau dilakukan caranya adalah baca surat Al-Waqiah setiap habis subuh atau mau tidur. Kak Mbak Fitri, semoga lancar ya. Oke, dapat orderan banyak hari ini Gojeknya ya. Jadi gini ya. Ketika kita baca Al-Waqiah setiap habis subuh atau mau tidur ya kan. Nah, atau mau tidur dan kemudian teman-teman jangan lupa sholat duha, kemudian jangan lupa sholawat ya. Nah, kemudian nikmatilah apa yang ada, syukurilah ya. Insyaallah kita akan bisa lebih baik rezekinya.